Hai guys, kembali lagi bersama gua di Hotbuster Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Hotbuster? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, Hotbuster akan mereview sekaligus membahas kisah misteri dari teror yang menimpa sekelompok anak muda. Seperti biasa, yang namanya anak muda selalu identik dengan taburan-taburan eksotis dari para bondon dan kelakuan konyol yang sudah mendarah daging. Film ini berjudul The Alpins 2021. Menceritakan tentang sebuah reuni SMA yang dilakukan sekelompok anak muda di sebuah villa terpencil. Di tengah keseruan acara, mereka mendapatkan teror yang cukup menyegangkan. Apa itu? Daripada penasaran dan bikin kalian nanya ke Ojon Konseling, mari kita cari tahu saja sama-sama. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Hotbuster. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang pria bernama Zack. Zack yang depresi berat memberanikan diri untuk menemui seorang psikiater. Dan film pun baru dimulai. Kemudian cerita berlanjut ketika Zack sedang menceritakan semua keluh kesahnya, di mana ia merasa kekecewaan yang ia rasakan akhir-akhir ini sangat menyiksa, bahkan melebihi pusingnya diam di perindapan. Akan tetapi Zack belum menceritakan apa masalah utama yang dialaminya. Melihat psikiater cuma cuta catut nggak jelas, mahasiswa ini pun merasa bahwa usahanya ini sia-sia saja. Lalu Zack berniat untuk mengakhiri pertemuannya tersebut, karena ia akan pergi ke acara reuni gengnya semasa SMA dulu. Karena sebelumnya Zack mendapatkan surat dari temannya untuk berkumpul di sebuah villa di tepi danau. Psikiater pun berkata, "Zack, bagaimana dengan penyembuhannya?" Mendengar pertanyaan tersebut, Zack pun terdiam dan seolah memikirkan sesuatu. Kemudian scene beralih ke perjalanan seorang wanita cantik yang bernama Logan. Dengan melewati hutan yang lebat, teman Zack ini akan menuju villa atas undangan teman-temannya. Dengan setelan bak perancang busana, Logan disambut teman seksinya yang bernama Rowan. Terlihat Rowan yang hobi yoga ini senang dengan kehadiran teman lamanya itu. Ia pun menceritakan bahwa Zack dan teman-teman yang lain sudah berada di dalam villa. Kedatangan Logan diketahui oleh salah satu teman kewas mereka yang bernama Andy. Kemudian Andy si gotik mengajak mereka untuk segera masuk ke dalam villa. Di tengah keceriaan mereka, Zack yang berada di dalam sebuah kamar sedang sibuk membalut luka di tangannya. Entah bekas luka apa itu. Setelah menutupi lukanya, Zack langsung menemui teman-temannya. Di sisi lain, Gil si pemilik villa dan satu teman terakhir kini sudah tiba. Karena mereka sudah berkumpul, geng SMA ini pun melanjutkan keseruan di pinggir danau. Saat Gil sedang asik berpesta minum, Zack dan lainnya langsung curhat-curhatan sembari menghisap baku oleng alias cuput haram dengan modus setengan. Di saat itu pula, Rowan yang sudah bersuami tiba-tiba ditelepon pelatih yoganya. Ia pun panik saat dihubungi selingkuhannya itu. "Selingkuh, we." Lalu Rowan meminta selingkuhannya untuk jangan dulu menghubunginya agar tidak ketahuan suaminya. "Ntar aja ya nelponnya, nanti dikasih ekstra gabrut gaya lupa kata deh. Sekarang diam dulu ya." Sementara itu, dada Gil mendadak panas saat ia melihat sang mantan sedang bersama Roger. Kemudian ia memaksa Logan untuk adus di danau daripada bikin cemburu seperti itu. Singkat waktu, tak ke malam. Di tengah suasana pesta, Zack yang tadinya berusaha ceria kini mendadak merasa sepi. Saat mereka sudah lelah dengan kegaduhan pesta, kini mereka memasuki sesi curhat-curhatan. Mereka pun menceritakan kembali masa-masa saat sekolah dulu, di mana mereka sering darmaji alias makan 5 bayar 1 ketika memberi gorengan. Maupun itu pun dijadikan Zack untuk meluapkan semua masalahnya. Setelah dipecat dari pekerjaannya, Zack yang malang malah diputusin oleh pacarnya karena kreditan motor Supranya enggak kesetoran.
Terlihat teman-temannya pun kasihan dengan nasib Zack. Padahal Doi berniat untuk mencabut spakbordnya dan membobok knalpot motor tersebut. Tapi kini malah diambil Deller. Dari cerita Zack tersebut, Logan teringat akan masalahnya saat ia bersama Gil. Logan pun menceritakan masa-masa suwe saat ditinggal Gil begitu saja. Gil yang cekcok parah pun pergi ke kamarnya. Akan tetapi suami Rowan yang bernama Jeb mencegahnya. Kemudian Jen bertanya, "Bukannya lo mau ngasih kejutan di pila ini? Sombong amat ya, mentang-mentang udah punya pila." Mendengar perkataan tersebut, sontak Gil pun kaget karena ia tidak merasa membuat surat itu, apalagi dengan pila yang jelas-jelas bukan miliknya. Mendengar kenyataan tersebut, Zack dan yang lainnya pun melihat surat yang mereka terima. Hey, long That's probably last minute and asking a lot. Yeah, did I tell you I bought a lake house? Anyways, I invited everyone. Better not spoil anything. Lots of booze. What is going on? Ternyata semua isi surat sama, tapi dengan nama si pengirim yang berbeda-beda. Di tengah kepanikan, Roger tiba-tiba heran karena di pila ini tidak ada sinyal. Aduh, si sutradara udah bikin situasi basi lagi nih. Lalu, C menduga ini semua adalah kelakuan musuh mereka di masa SMA dulu. Dirasa si pelaku berada di dalam pila, mereka pun membagi tugas untuk mencarinya. Kemudian, Zack dan Roger berusaha mencari petunjuk dari dalam gudang. I mean, have you heard them talk? Whenever Gil talks, I want to slit my wrist with shards of glass. Tanpa diduga, mereka menemukan tulisan yang memiliki arti 7 orang pendosa. Lalu mereka langsung memberitahukan kepada semua temannya. Dan saat Logan periksa, tulisan tersebut ditulis dengan menggunakan darah. Rowan, we are all a little bit sick. No, some secrets exist to whoever wrote that is seriously. Di tengah Andy yang ketakutan, Zack melihat dirinya sendiri dari balik pintu. Dan sepertinya penyakit yang dialami Zack kini semakin memburuk. Ketika yang lainnya fokus melihat tulisan, Zack tiba-tiba mengajak teman-temannya untuk berpesta lagi. Ajakan itu pun jelas membuat teman-temannya heran. Bisa-bisanya si Zack ngajak goyang jamet di suasana seperti ini. Karena semua temannya malah melongo, Zack pun pergi menemui Andy. Melihat gelagat Zack yang aneh, Jim merasa Zack adalah pelakunya. Singkat cerita, mereka akhirnya tidur di pila yang entah milik siapa itu. Karena di luar sedang hujan badai, mereka pun tidak mungkin untuk pergi dari kawasan hutan ini. Terlihat pasangan Jem dan Rowan sedang tidur santuy diselimuti aura Gabrut. Kemudian Jem mengatakan bahwa ia ingin secepatnya memiliki anak supaya ada penerus untuk bisa bekerja di Ojon Swarkop, sebuah perusahaan paling bergengsi. Melihat Jem yang sudah tidak tahan, Rowan pun mengatakan bahwa ia ingin cebok dulu biar aroma terasinya menghilang. Akan tetapi itu hanyalah akal bulus Rowan si pelakor, karena ketika di WC ia mengonsumsi obat KB. Kenapa? Ya, karena jika ia hamil, karir pelakornya akan berakhir.